Setelah muncul lagi nama Erlangga, kabarnya Erlangga akan muncul dan akan ngebuktiin kalau Roy ini semua perkataannya adalah sebuah kebohongan. Kira-kira apakah Erlangga akan muncul untuk ngebuktiin ini semuanya? Atau justru akan menjadi mata keranjang lagi seperti yang sudah-sudah? Bagaimana menurut teman-teman? Halo semua, selamat datang lagi di Dramanesia. Yap, kali ini kita akan bahas yang cukup rame di kolom komentar tentang ngebahas Erlangga. Ya sebetulnya Mimin bikin video ini tuh udah karena trigger teman-teman aja karena pengen banget ngebahas Erlangga. Selain itu ya ini cukup menarik juga karena memang ini akan ada sangkut pautnya suka nggak suka dan bikin Roy ini jadi sedikit merusak rencananya yang tadinya semua orang menuduh Erlangga, namun ternyata rencana Roy ini menjadi sia-sia. Yap, memang kemunculannya Erlangga ini sempat menjadi desas-desus. Terutama 2 bulan yang lalu lah kurang lebih. Bahkan di media sosial pun sempat diupload ya konten Erlangga bersama dengan Iris lagi. Namun sayangnya entah apa yang terjadi, entah mungkin kontraknya belum diperpanjang ini ya secara non teknisnya atau belum, tapi yang pasti belum muncul-muncul aja gitu. Karena menurut Mimin, kehadiran Erlangga ini tuh akan menambah pahit manisnya cerita di sinetron ini. Sekarang aja kan udah seru banget ya teman-teman. Apalagi ada Erlangga makin seru. Memang Erlangga ini bisa dikatakan antagonis juga. Jahat, galak, mata keranjang. Tapi at least dengan adanya Erlangga ini akan menambah cerita baru, warna baru yang seru juga. Karena ketika awal-awal tayang dan teman-teman banyak yang komen tuh sama Mimin dulu. Ketika awal-awal episode seru karena ada Erlangga yang ngeselin. Ya meskipun kemunculannya nggak lama tapi ya memang cukup berkesan lah ya. Karena kan dalam sebuah cerita kita butuh peran antagonis untuk ya namanya juga sinetron ya. Jangan kan sinetron gitu kehidupan sehari-hari aja tuh kalau nggak belok kanan belok kiri kan nggak seru gitu ya. Biar nggak lurus-lurus banget lah ibaratnya ceritanya teman-teman. Jadi butuh antagonis. Oke kita lanjut lagi. Erlangga ini memang menjadi cukup kontroversial. Banyak yang bilang akan muncul tapi enggak. Atau bahkan gimmick aja dari televisi ya biar seolah-olah akan datang tapi enggak. Tapi kita bahas dulu. Jadi begini. Si Roy ini akan terus melibatkan setiap kasus yang ia buat. Setiap masalah yang ia buat tuh yang akan terus berhubungan sama Erlangga. Kenapa demikian? Karena Roy merasa karena Erlangga ini tuh bener-bener gak bisa diketemukan. Jadi Roy ini seperti membuat sebuah akun bodong ibaratnya yang beratasnamakan Erlangga. Biar apa? Biar Iris, William percaya kalau memang semua ini adalah karena Erlangga. Nah, William aja tuh sempat mikir. Waktu itu Roy pernah bilang ngelihat Erlangga. Apa jangan-jangan Erlangga ini ada apa enggak ya? Ingat gak teman-teman? Momen di sebuah kafe waktu itu Roy ketemuan sama Iris. Ada William yang ketakutan waktu itu. Terus akhirnya William masuk kamar mandi. Lalu juga Roy pura-pura ngejar Erlangga. Padahal itu bukan Erlangga sama sekali. Nah, William tuh sempat percaya tuh. Sempat mikir lagi ke hal tersebut. Tapi kan karena William ini ngerasa aneh juga. Karena ya secara logika aja kalau memang itu Erlangga. Dan memang Erlangga ini adalah mantan karyawan. Kan gak mungkin bisa masuk juga ke ruang arsip gitu. Itu untuk orang tertentu tentu saja. Jadi William ini masih gampang gitu. Masih 50-50 teman-teman. Makanya gak heran kalau nanti William akan meminta kepada Andi untuk benar-benar mengawasi semua karyawan termasuk Roy. Supaya kelihatan nih. Karena kan orang ini tuh udah beruntun ya bikin masalah. Jadi pasti kedepannya akan bikin masalah baru. Jadi ya buat ngejebak dalam tanda kutip. Supaya ketahuan apakah ini Roy atau bukan. Kurang lebih seperti itu. Nah karena si Roy ini balik lagi. Memang akan terus membuat kalau semua kelakuan Roy itu atas nama Erlangga. Di balik nama Erlangga. Ini sebetulnya bikin Roy itu bahagia dan senang di awal. Nah kenapa demikian? Karena tentu semua orang akan semakin sulit curiga kepada Roy kecuali Iris. Nah, Roy pun juga sadar kalau Iris ini pasti nggak akan tinggal diam dan akan terus mengotak-ngatik mencari tahu semua kebusukan Roy. Nah, entah apa yang Roy lakukan, bodohnya Roy teman-teman, nanti Roy ini akan menyimpan semua rencananya dan nanti akan ketahuan lagi sama Iris. Tapi itu nanti. Itu akan menjadi cerita yang berbeda. Pokoknya nanti akan ada arah-arahnya ke sana lah. Karena hingga saat ini pun Iris akan terus mencari dan mencari supaya ngebuktiin tujuan Roy ini apa. Seluk-beluk keluarga Roy ini dari mana. Maksud Roy ini tuh apa. Kurang lebih kayak gitu. Dan ya make sense juga. Karena Iris sakit hati. Dan make sense juga dari point of view-nya Roy.
kalau Roy ini terus tetap curiga sama Iris karena Roy tahu kalau Iris ini adalah orang yang cukup pintar. Ya nanti akan ada sedikit drama-drama lagi lah antara mereka berdua. Tapi intinya cuman Iris tuh pengen ngebuktiin dan gak masalah juga teman-teman kalau nanti Roy bongkar semuanya. Ya Iris akan bilang juga kalau Argo sama Salma tuh dijebak. Tapi itu nanti ya. Itu menjadi pembahasan yang berbeda sekali lagi. Nah, Erlangga ini memang menjadi sebuah hal yang benar-benar ditunggu-tunggu banget. Bahkan yang ini pun juga sama seperti yang Mimin bilang di awal video. Karena memang datangnya Erlangga ini akan bikin Roy dalam tanda kutip tersingkir. Nah, di saat Roy ini percaya dengan mengatasnamakan Erlangga ini akan berhasil, ternyata ketika Erlangga muncul, bayangin aja, ini kan akan bikin Roy pun juga ketar-ketir. Nah, tapi entah kenapa, ngelihat gimmick-gimmick dari sebuah sinetron, biasanya itu akan terjadi, nampaknya kalau Roy ini datang, dan ngebantah semua kebusukan dari ini teman-teman si Roy ini akan jadi bagus juga. Terlebih lagi kita pun juga semua tahu di saat-saat seperti ini tuh biasanya akan muncul orang baru atau orang lama yang datang kembali. Supaya apa? Supaya bisa mengkonter apa yang dilakukan Roy atau bahkan ya bisa aja menjadi orang yang jahat sama Salma. Karena kan sekarang Salma hamil, kita semua tahu kalau biasanya dalam sebuah sinetron tuh kalau peran utamanya tuh mengandung, pasti akan selalu ada aja orang-orang jahat yang ingin mengintimidasi atau jahat aja intinya. Dan itu menjadi poin pentingnya juga. Ya terlepas dari datangnya atau enggak, tapi kita pun juga sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir. Argo pun akan mencari tahu Iris dan juga Roy. Karena udah mulai curiga karena waktu di hotel kan Argo ngelihat loh kok ada Iris sama Roy ya. Datang dari mana nih mereka? Lalu juga berikutnya kita akan melihat teman-teman bagaimana William yang curiga juga, Salma dan lain sebagainya. Jadi memang di saat uniknya adalah di saat Salma ingin mencari tahu semua kebusukan William sama Dinda, di saat Dinda mencoba merahasiakan semuanya karena takut ketahuan sama Salma yang udah mulai curiga lagi, ternyata diganggu sama Roy ini. Dan Roy ini cukup mengganggu banget, benar-benar sama sekali mengganggu. Karena kan tentu ya kalau dari sisi Salmanya udah cukup stres karena ya di rumah Bu Tania masih kayak gitu. William pun juga ups and down ya emosinya. Jadi kan bikin Salma pun juga aduh kok gini terus gitu. Jadi cukup wajar juga akan menjadi polemik yang besar gitu. Atau drama-drama yang akan terus muncul. Tapi at least kalaupun Erlangga gak muncul sekali lagi menurut Mimin gak perlu khawatir juga. Mimin udah jelasin barusan. Dan yang terpentingnya adalah kita punya Iris yang akan selalu menyelidiki masalah ini. Iris akan menjadi CCTV bagi Roy supaya Roy ini tuh nggak lagi berkelit atau sampai yang aneh-aneh. Makanya kita tinggal tunggu aja apa yang akan Roy lakukan, apa yang akan Roy bikin ke depannya, dan nanti tinggal tunggu aja pemberitaan dari Iris ini. Dan Mimin rasa sepintar-pintarnya Roy aja bisa ketahuan sama Iris, apalagi nanti gitu. Kan Iris nih ya makin lama kan makin benci sama Roy. Maksudnya Roy terlalu kelihatan lah kalau Roy ini tuh menyimpan dendam yang begitu dalam. Cuma kan sekali lagi ya, karena sinetron ini tuh penuh dengan rasa penasaran, sama seperti sama penasaran sama William dan juga Dinda, sama seperti penasarannya Iris kepada si Roy. Jadi kita akan terus dibawa dengan perasaan-perasaan seperti itu. Tapi gak apa-apa, lambat laun aja. Toh kalaupun masalah Dinda sama William belum terbongkar, itu pasti akan ada jalan untuk terbongkar ya. Kita gak perlu khawatir teman-teman. Termasuk Roy juga. Kita gak pernah tahu Erlangga ini datang apa enggak. Kalau datangnya bagus enggak pun juga gak apa-apa. Karena akan banyak jalan untuk bisa ngebuktiin hal itu. Justru ini akan menjadi sebuah masalah besar dan berbalik sama Roy. Karena William yang mulai berhati-hati bersama dengan Andi dan juga Dinda. Nah, Andi ini kan orangnya memang dibandingkan William tuh lebih pintar William gitu. Andi akan diperintahkan William tuh untuk jangan percaya kepada siapapun. Karena sekali lagi, masuk ke ruangan kantor, ke tempat-tempat ruangan yang penting, itu kan hanya untuk beberapa orang saja. Ibaratnya begini, simpelnya gini. William akan memantau orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruangan tertentu, termasuk Roy, sedangkan Andi akan mengawasi karyawan yang lain untuk melihat ada kecurigaan lain apa enggak. Karena Mimin berulang kali bilang ya, biar teman-teman gak lupa juga, karena si Roy ini kan gak akan pernah berhenti bikin masalah, karena dendamnya ini Roy rasa belum komplit kalau belum hancurin William. Jadi ini akan sangat bagus juga untuk bisa memantau semuanya. Dan semoga berhasil, apapun yang William lakukan bisa berhasil. Supaya apa? Karena kalau masalah Roy ini bisa beres dan berhasil,
maka kesalahpahaman William kepada Salma tuh akan benar-benar selesai juga, termasuk kepada Argo. Karena kan fitnah Argo dan Salma ini terlalu keji dan jahat ya teman-teman. Karena kalau belum ini masalah terbongkar ya, maka akan selama itu pula Argo dan Salma akan terus difitnah oleh William, Tania, dan semua orang. Jadi good luck aja buat William untuk bisa ngebuktiin semuanya. Argo pun juga sama. Dan buat Roy hati-hati saja. Karena Iris diam-diam akan mencari semua buktinya. Termasuk Andi dan juga William. Gimana teman-teman? Seneng gak? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.